Oke, halo semuanya, gimana martabak coklat keju udah kebeli? Kembali lagi bersama gua Zul, dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film thriller berjudul The Decline yang dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang sedang melakukan pelatihan bertahan hidup, yang dimana pelatihan itu tiba-tiba saja menjadi tempat bertahan hidup yang sebenarnya. Ya udah, tanpa ngakeng-ngakeng lagi, mari gua mulai aja ceritanya cuy. Diceritakan di mana pada tahun dunia sudah akan mengalami krisis global, Antoine tengah membangunkan anaknya untuk segera berkemas. Itu semua dikarenakan Antoine harus mengemas keluarganya secepat mungkin untuk melarikan diri dari kota itu. Tetapi rupanya itu ternyata hanyalah latihan biasa untuk bersiap-siap jika mereka harus meninggalkan kotanya secepat mungkin. Dan ternyata Antoine dan keluarganya juga mempunyai seorang panutan untuk belajar bagaimana caranya bertahan hidup. Orang itu adalah Alain. Dia merupakan seorang YouTuber yang sering membagi-bagikan tips bagaimana bertahan hidup jika kehancuran sudah terjadi. Lalu scene berpindah kepada sebuah mobil yang dimana itu adalah Antoine. Di sana terdapat sebuah narasi bahwa Antoine mendapat undangan terakhir untuk bergabung dengan semacam camp pelatihan bertahan hidup. Dan benar saja krisis ekonomi atau hal buruk apapun itu akan segera terjadi saat Antoine mendengarkan berita saluran di radionya. Dan ternyata orang yang menjadi mentor pelatihan itu ternyata adalah Alain yang sudah menjadi panutan bagi Antoine. Di sana, Antoine memarkirkan mobilnya dan mengambil semua barang-barangnya sebelum pergi ke tempat yang sebenarnya dengan Alain. Tapi sebelum itu, Alain menyuruh Antoine untuk menyerahkan ponselnya dan juga mengharuskannya untuk menggunakan kacamata pelindung yang dimana kacamata itu sudah ditutupi oleh lakban. Itu semua dikarenakan Alain tidak mau ada satu orang pun yang mengingat rute jalan ke tempat pelatihan tersebut. Setelah Antoine sampai ke tempat itu, ternyata dia bukanlah satu-satunya yang mengantisipasi kejadian suram itu. Di sana terdapat 5 orang yang lainnya, yaitu Anna, David, Francois, Rachel, dan juga Sebastian. Hingga akhirnya Alain memberitahukan mereka semua tentang proyeknya yang sudah ia bangun selama 1 dekade. Di puncak bukit itu yang memiliki luas tanah sekitar 500 hektar, Alain menyiapkan segalanya untuk bertahan hidup jika kehancuran akan segera terjadi. Mulai dari panel surya yang sudah ia siapkan, ratusan kayu bakar, peternakan ayam, rumah kaca, gas bahan bakar, generator, pohon maple, dan juga sebuah bunker yang dimana bunker itu memiliki kebutuhan cadangan jika rumahnya benar-benar dirampok oleh seseorang. Tapi tentu saja di sekitaran bunker itu ternyata Alain sudah menyiapkan semacam perangkap berbahaya. Di sana mereka semua benar-benar dilatih oleh Alain untuk bertahan hidup, mulai dari ketahanan fisik, bercocok tanam, melatih penembakan, dan juga melatih pembuatan perangkap kelinci sekaligus dengan tutorial membedah organnya. Malamnya mereka semua berkumpul untuk saling bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Tapi di sana David melontarkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu berbunyi, bagaimana jika ada seseorang masuk dalam perangkap rumahmu? Di sini terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Menurut David, ia akan memberikan keputusan pada saat ia melihatnya nanti. Tapi yang pasti adalah, keputusan itu bukanlah hal yang bagus. Tapi menurut Antoine, ia akan mengancam penjahat itu dan menakut-nakutinya agar orang itu tidak kembali lagi. Lalu setelah itu mereka pun mengadakan makan malam bersama yang dimana di sana para murid memberikan rasa hormatnya kepada Alain karena menurut mereka semua Alain adalah orang yang begitu hebat karena telah menyiapkan semuanya untuk masa depannya. Sementara Alain dia juga memberikan rasa hormatnya kepada murid-muridnya. Itu dikarenakan hanya kalianlah orang-orang yang telah berpikir untuk masa depan kalian sendiri. Dengan mengikuti pelatihan ini, Alain yakin bahwa murid-muridnya tidak mau menjadi pencuri jika kekacauan akan terjadi. Keesokan harinya mereka pun mengikuti pelatihan pembuatan bom peledak yang tentu saja itu semua dalam pengawasannya Alain. Tapi sayangnya suasana mulai berubah seketika. Di sana saat Francois tengah membereskan peralatan latihannya bersama dengan Antoine dan Rachel, tiba-tiba saja box yang dibawa oleh Francois meledak seketika. Lalu terjadilah kepanikan yang luar biasa di antara mereka semua, dan walaupun kematian Francois merupakan sebuah kecelakaan, tapi di sini terdapat perbedaan pandangan terhadap kejadian itu, yang dimana sisi pertama yaitu Antoine, Anna, Rachel, dan Sebastian menginginkan kalau kematian Francois segera dilaporkan ke pihak berwajib.
Tapi di sisi seberang yaitu David dan Alain, mereka tidak mau melaporkan kematiannya Francois. Itu semua dikarenakan polisi akan segera memenjarakan mereka semua. Karena pastinya polisi akan beranggapan kalau kejadian itu bukanlah sebuah kecelakaan. Karena sebenarnya kejadian itu diakibatkan oleh mereka semua yang sedang mengikuti program pelatihan bertahan hidup yang Alain jalani secara ilegal. Dan tentu saja Alain tidak mau proyek besarnya ini dilihat oleh kepolisian. Karena menurut Alain, polisi akan beranggapan kalau dirinya telah menyiapkan sebuah rencana pemberontakan atau bisa dikatakan sebagai seorang teroris. Dan ya, perdebatan itu terus terjadi sampai akhirnya Alain bersuara lebih keras. Menurut dirinya, kita sudah mengikuti pelatihan yang dimana kejadian seperti ini akan terjadi cepat ataupun lambat. Makanya, seharusnya kita harus tetap tenang, bukannya malah panik seperti ini. Dan Alain pun berpendapat juga bahwa sebaiknya kita tidur terlebih dahulu untuk menenangkan pikiran dan mengambil keputusan pada besok hari saja. Tapi bangsatnya, ternyata si Alain berbohong kepada mereka semua. Di sana Alain ternyata sudah membakar jasadnya Francois. Tak terima dengan keputusannya Alain, pihak sisi kebenaran pun segera merapikan barang bawaannya untuk segera pergi dari sana. Tapi si anjing David, ia malah menodongkan pistol kepada mereka semua. Tapi untungnya dengan keberanian Rachel yang merupakan alumni tentara, ia memberanikan dirinya untuk menenangkan kepanikannya David. Tapi bangsatnya lagi, Alain ternyata menembak kakinya si Anna. Sementara 3 yang lainnya, mereka pun segera kabur dari tempat penembakan itu. Sementara Antoine yang sedang berlari dengan kedua yang lainnya, tanpa diduga mereka berlari ke arah yang tidak seharusnya, yang sehingga orang pertama yang berlari di depan harus merasakan pedihnya jebakan mematikannya Alain. Di saat yang sama, setelah melawat lukanya Anna, David dan Alain pun segera mengejar pihak sisi kebenaran. Dan saat di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh jasadnya Sebastian. Hingga akhirnya Antoine dan Rachel pun sampai juga di tempat bunker milik Alain. Di sana, mereka berdua mengambil segala perlengkapan dan tak lupa juga dengan persenjataan. Dan beruntungnya, mereka berdua sempat bersembunyi sebelum Alain dan David pun datang. Keesokan harinya, Antoine dan Rachel pun akhirnya sampai juga di sungai yang membeku. Tapi sayangnya saat mereka sedang berjalan, Rachel tiba-tiba saja terjatuh dari lapisan es tersebut. Beruntungnya Antoine telah belajar tentang cara bagaimana mengurus orang yang sedang kedinginan, sehingga Rachel pun bisa selamat dari kematian yang sudah mengintainya. Lalu akhirnya mereka berdua sampai juga di tempat parkiran, dan setelah mereka memastikan keadaan sekitar, mereka pun segera masuk ke mobil milik Antoine. Tapi sayangnya, udah jadi bubur kayaknya itu muka ya. Tapi tak lama setelah itu, muncullah sosok si goblok Alain. Di sana ia menemukan tempat parkirnya telah berubah menjadi tempat penuh air darah. Sementara Rachel ternyata dia kembali lagi ke tempat kediamannya Alain. Di sana ia menemukan temannya yaitu si Anna sudah dalam keadaan tewas mengenaskan diakibatkan kehilangan darah yang begitu banyak. Rachel yang semakin menjadi pun lalu membakar rumah kaca milik Alain. Itu semua dikarenakan Rachel ingin menjebak Alain untuk segera kembali ke rumahnya. Sayangnya saat di tengah pertempuran ternyata Alain mempunyai bom asap yang sudah dilemparkannya, yang sehingga Alain bisa masuk ke dalam rumahnya tanpa terluka sedikit pun. Alain yang sudah masuk ke rumahnya pun segera mengamati keadaan sekitarnya, tapi di sana Rachel juga dengan cerdiknya bersembunyi di balik pintu itu, dan terjadilah pertarungan kembali di antara mereka berdua. Tapi beruntungnya saat dikala Rachel sedang mau entet oleh si bangsat, Rachel segera mengambil pisau yang berada di sekitarnya dan menusukkannya ke paha Alain. Dan setelah itu Rachel pun mengeluarkan jurus UFC-nya, yang dimana jurus itu selalu berhasil mengalahkan segala petarung di acara UFC. Dan film pun tamat di saat Rachel pergi dari rumah pelatihan berbalut kematian itu dengan membawa Alain di belakangnya.
Oke cuy, segitu dulu aja video dari gua. Kalau kalian mau nonton film ini secara full, silahkan bisa dilihat di layanan streaming Netflix cuy. Dan seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, silahkan pencet tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like video ini agar channel gua bisa dilihat sama yang lainnya. Yaudah, nama gua Zul, orang yang lagi suka dengerin lagu Nadine Amiza. Izin pamit dari hadapan layar Anda. Dan ya, bye-bye.